Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Hey, sebelum lanjut mendengarkan podcast ini, yuk kita jeda sejenak untuk mengingat dan berdoa buat Mira. Saya memang tidak kenal dengan Mira yang jadi korban kekerasan. Mira adalah transpuan yang dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saya nggak ngerti kenapa laku semacam itu masih terus terjadi di Indonesia. Bukannya Indonesia ini negara yang ramah, yang religius, menghargai perbedaan dan slogan-slogan positif lainnya. Padahal dulu itu nggak sekedar slogan. Contohnya ada 5 konsep gender yang diakui di dalam suku Bugis, atau kesenian ludruk di Jawa Timur yang ngasih ruang buat teman-teman transpuan. Lewat Skype, ini kali saya ngobrol bareng Eman Memai Harunja dari komunitas Sehati Makassar. Kami ngobrol perkara konsep 5 gender yang ada di dalam suku Bugis, juga diskriminasi yang dialami teman-teman transpuan di sana, serta arti jadi transpuan bagi Eman. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kalau di Makassar gimana orang-orang menghadapi wabah corona ini? Hampir sama sih dengan di Jakarta. Saat ini juga Makassar di rumah aja, bekerja di rumah, dan baru-baru ini saya lihat kemarin di situs bahwa Gubernur Sulawesi Selatan sepakat untuk melakukan lockdown di setiap wilayah. Dan memang sih untuk khususnya di komunitas ya terjadi kepanikan, kecemasan dan ketakutan tersendiri terkait wabah corona ini, termasuk teman-teman di komunitas Hati Makassar. Secara internal sendiri kami sejak pertengahan bulan 3 kami secara internal tidak melakukan aktivitas pertemuan lagi, jadi kami rapatnya 2 kali seminggu secara online. Itu salah satu untuk mengatasi, dan beberapa kegiatan yang melibatkan komunitas yang bertatap muka itu juga kami cancel dan tidak tahu sampai kapan kami melakukan penundaan ini, tergantung situasi dari pemerintah. Kan saat ini kan pemerintah juga mengeluarkan darurat krisis sampai tanggal 29 Mei. Jadi setelah itu kami baru bisa update ke komunitas kegiatan kami bisa dilanjutkan atau tidak. Kegiatan apa saja yang tertunda lantaran corona ini? Misalkan kami ada kerjasama dengan Sejuk untuk melakukan workshop advokasi media, terus workshop jurnalis, sama pagelaran bisu. Itu seharusnya akhir Maret, termasuk pelatihan digital security pertengahan bulan 4 itu kami semua cancel untuk beberapa bulan ke depan, sampai betul-betul kondusif untuk melaksanakan kembali. Dan kalaupun memang misalkan penyebarannya makin parah, ada kemungkinan perubahan strategi kegiatan. Perubahan strategi yang kayak gimana yang sudah disiapkan? Saat ini misalkan kan biasanya kita ada kegiatan bulanan untuk diskusi komunitas, pertemuan secara tatap muka mengumpulkan di suatu tempat. Rencananya melakukan diskusi online, bagaimana sih dampak COVID-19 kepada teman-teman, terus apa yang bisa kami bantu, kebutuhan teman-teman seperti apa, termasuk kami melakukan pemetaan dan melakukan live streaming di sosial media itu sebagai bentuk penyampaian pesan kepada komunitas untuk lebih berhati-hati, untuk tetap stay di rumah. Eman sempat bilang ada kekhawatiran atau kepanikan gitu ya. Bahkan kemungkinan teman-teman komunitas terdampak. Apa saja sih wujudnya kepanikan, kekhawatiran atau dampak tadi ke teman-teman komunitas? Sebenarnya secara internal kami belum melakukan riset terkait jumlah atau apa yang dirasakan teman-teman. Cuma secara cek-chat pribadi atau di grup-grup kepanikan, aduh takut nih aku akan terdampak virus ini. Terus gimana kelangsungan hidupku, khususnya teman-teman trans ya yang masih harus
harus bekerja di salon untuk kelangsungan hidupnya. Misalkan ada teman yang mending salonmu ditutup aja untuk sementara. Cuma di lain sisi mereka butuh untuk biaya hidup. Hal-hal seperti itu. Ada teman yang ketakutan ketika dia harus masih bekerja di luar karena aturan dari tempatnya bekerja tidak memberikan izin atau perusahaan itu tidak melakukan tutup kantor. Jadi dia harus bekerja. Ada kekhawatiran ketika dari rumah ke dalam proses perjalanan ke rumah dia bisa tertular atau apa. Apalagi dengan susahnya saat ini mendapatkan masker dan hand sanitizer buat teman-teman. Ada kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran untuk terjangkit dan kekhawatiran untuk bagaimana bisa bertahan hidup khususnya dalam hal perekonomian. Masyarakat di sana cukup inilah ya, kerja bareng gitu ya untuk menangani atau melawan corona gitu. Teman-teman komunitas juga terlibat secara langsung gitu ya. Iya, aware untuk masyarakat termasuk komunitas aku lihat beberapa hari ini sudah lumayan oke deh. Dalam artian himbauan pemerintah untuk tetap stay home dan bekerja di rumah itu walaupun ada beberapa yang masih harus keluar karena ada kepentingan yang sangat mendesak, tapi 2-3 hari ini aku melihat asalkan masih biasa jalan keluar. Jalanan sudah sangat sepi, beberapa mall besar itu sudah tutup. Semua tempat pada saat instruksi dari pemerintah juga tempat-tempat karaoke, bar udah semuanya tutup di Makassar. Tapi hanya ada beberapa khususnya yang minimarket sama pasar-pasar itu masih buka. Tapi pembatasan waktunya misalkan kalau pasar hanya beroperasi sampai jam 12. Pasar-pasar Malang itu sudah tidak ada. Sudah tutup semua. Tadi kan sempat ngomong soal rencana kegiatan yang sempat tertunda gitu ya. Saya sempat baca gitu kalau dulu tiap tahun tuh ada kegiatan Miss Transpuan, sampai sekarang masih atau udah enggak? Kalau Miss Transpuan sebenarnya dari 2005 kita inisiasi itu acara tahunan. Tapi sejak tahun 2013 kegiatan ini menjadi kegiatan 2 tahunan. Jadi yang terakhir kemarin ini Mei 2019. Jadi rencananya akan dilakukan lagi 2021. Awalnya kan 2005 itu kegiatannya tiap tahun di Kota Makassar. Tapi karena ada serangan dari kelompok yang mengatasnamakan agama 2013, jadi kami berpindah tiap 2 tahun ke beberapa provinsi. Kayak 2015 kami di Jeneponto, 2017 di Kabupaten Pangkep, dan terakhir kemarin 2019 di Kabupaten Wajo. Itu artinya pelarangan masih terjadi ya di sana ya? Atau hanya di Makassar saja gitu? Masih masif. Bukan cuma di Makassar, di beberapa kota juga sudah mulai kelihatan. Misalkan di daerah-daerah yang kami anggap itu adalah zona aman untuk teman-teman transpuan berekspresi, misalkan wilayah Bugis, itu yang terkenal dengan 5 gendernya, masyarakatnya sangat paham dan menghargai teman-teman transpuan, itu juga pelan-pelan berangsur-angsur sudah mulai ada pembatasan waktu ketika teman-teman melakukan kegiatan. Misalkan biasanya kan teman-teman itu sangat rutin ketika ada acara kawinan, mereka biasanya nebeng untuk melakukan kegiatan. Terus beberapa bulan terakhir ini itu sudah tidak ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman transpuan. Saya sempat dengar sempat bikin kontes transpuan juga di acara kawinan saudaranya Eman gitu kalau nggak salah gitu ya. Ya kalau di teman-teman transpuan di Sulawesi Selatan khususnya wilayah Bugis ya, ketika ada keluarganya yang membuat hajatan pengantin, biasanya diselingi dengan acara fashion show, lomba busana, lomba apa gitu untuk teman-teman transpuan. Biasanya itu di atas jam 10 sampai jam 1. Itu hampir dalam 1 bulan biasa 3-4 itu wilayah Bugis. Acara ini pun itu sudah mulai berangsur-angsur tersingkirkan dengan adanya kebijakan kepolisian pembatasan waktu kegiatan, apapun bentuknya kegiatan itu hanya sampai jam 10. Dan ketika isu ini merebak 1 tahun terakhir ini juga itu kegiatan itu sudah mulai dibubarkan oleh aparat. Beberapa kabupaten sudah tidak bisa melakukan kegiatan seperti itu, termasuk wilayah-wilayah yang kami anggap sebagai zona merah, misalkan di Kabupaten Bone, Pangkep, Wajo, Sopeng, itu adalah menurut kami adalah zona-zona aman untuk transpuan. Itu juga sudah mulai perlahan-lahan ada pembatasan untuk teman-teman transpuan. Itu muasalnya dulu kalau di sana seperti apa sih? Kan nggak ada masalah gitu ya sebelumnya. Apa yang kemudian bikin itu berubah? Pertama mungkin meningkatnya kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama dengan masuknya mereka di pemerintahan ataupun mereka masuk mempengaruhi masyarakat. Jadi
itu bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat. Padahal beberapa tahun yang lalu, misalkan sebelum tahun 2010, itu hampir tiap tahun ada aja event-event yang melibatkan transpuan. Bisa sampai 3-4 kali dalam setahun. Tapi setelah kelompok ini semakin meningkat, itu semakin masif mereka melakukan ujaran kebencian, pembubaran, dan pembatalan kegiatan yang melibatkan teman-teman transpuan. Kerukunan Waria Bisu Sulawesi Selatan, KWRS, dia punya event tiap tahunan Porseni Waria, dan paling besar itu mereka dibubarkan tahun 2017 Januari, dan itu atas nama ormas agama. Mereka melapor ke Polda bahwa itu acara harus dibubarkan, dan sampai sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Porseni ini cabang olahraga atau kegiatan apa saja sih yang ada di dalamnya sebenarnya? Ada olahraga, ada volley, ada sepak bola, ada lomba lari karung, terus ini ada fashion show, ada lomba mengaji, tadarus, lomba bikin kue, lomba make up, dan tentunya diawali dengan pagelaran budaya. Nah, biasanya opening untuk pagelaran budaya kita menampilkan para bisu, kita lebih memperkenalkan nilai-nilai budaya yang sudah mulai pudar di acara Porseni itu sebagai konsep dalam Porseni. Sebenarnya Porseni bukan cuma ajang mengekspresikan teman-teman bagaimana dia bisa berkarya, tapi itu ada nilai-nilai memperkenalkan kembali budaya-budaya bisu, budaya-budaya 5 gender yang mulai saat ini semakin hilang. Jadi ada sampahnya di dalamnya. Bagaimana kita sebagai generasi, sebagai transpuan juga punya tugas, punya peran yang berbeda untuk tetap melestarikan budaya. Tapi sayangnya orang-orang yang tidak sepakat dengan kami itu selalu dianggap sesuatu yang tidak benar. Terakhir 2017 Deseran, dan kami melakukannya kembali 2018 di Kabupaten Boni, itu juga dibatalkan. Alasan pembatalannya sebenarnya apa? Secara tidak langsung memang bukan ormas yang membatalkan, tapi mereka melakukan persuratan kepada Polda. Nah, menurut analisis kami bahwa sebelum tahun 2017 yang tidak suka atau sering melakukan ujaran kebencian, pelakunya adalah ormas. Tapi dari tahun ke tahun, mulai 2017 sampai beberapa tahun ini, kami menganalisisnya bahwa pelakunya adalah dari aparat negara lewat kepolisian. Karena kami melakukan persuratan ke Polda, kami meminta izin, kami diminta persyaratan A, B, C, D, kami memberikan persyarat itu. Besoknya kami diminta lagi syarat E, sampai 2-3 kali setelah kami kasih E, dia minta lagi F. Jadi kami seolah-olah ini kok tidak transparansi bagaimana sebenarnya proses itu. Dan pada saat hari H, polisi yang mengatakan bahwa ini ada desakan dari Osmat dan teman-teman tidak bisa melanjutkan ini karena tidak punya izin. Dan ketika pembubaran itu selesai, kami meminta audiensi ke pihak kepolisian dan itu kami tidak direspon. Kami hanya ingin meminta klarifikasi sebenarnya standar dalam memberikan itu seperti apa. Kenapa kami diminta syarat A, B, C, D kami selesaikan, tapi ada lagi D yang ada E yang menyusul, ada F. Jadi kami bingungnya di situ. Ini sebenarnya isinya seperti apa? Dan kami juga pernah melakukan roadshow ke beberapa polsek, dan salah satu polsek di Makassar mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun konsepnya, ketika teman-teman LGBT ataupun transpuan yang meminta izin, itu secara institusi kami tidak akan memberikan izin karena secara struktur nasional itu belum ada aturannya loh. Jadi itu katanya karena bisa mengundang konflik, meresahkan masyarakat, dan kami tidak melihat standar itu seperti apa. Jadi kayak ada pembedaan untuk kelompok tertentu. Itu salah satu Kapolsek di Makassar mengatakan itu bahwa apapun bentuknya, apapun konsepnya, ketika LGBT meminta izin kegiatan outdoor atau indoor itu tidak akan pernah diberikan. Eman kan di komunitas hati gitu ya. Boleh cerita nggak sih soal komunitas ini? Kalau komunitas hati Makassar itu kita berdiri dari tahun 2007. Tapi sebelumnya itu dia hanya sekumpulan anak muda yang bergabung di grup Gay Dalnet. Kita belum tahu ada organisasi, belum tahu ada pergerakan. 2007 teman-teman dari Jakarta Arus Pelangi datang, dari situ kita diinisiasi untuk membuat organisasi. KSM sendiri saat ini fokus di isu advokasi hukum dan HAM untuk kelompok berbasis OGSC, pendampingan, pendokumentan kasus. Eman sempat nyebut masyarakat Bugis mengakui ada 5 gender gitu ya. 5 gender ini apa saja gitu? Itu ada
Urane, Makunrai, Calabai, Calalai, dan Bisu. Sebenarnya saya bukan asli Bugis sih. Kalau Urane itu dia laki-laki, diidentifikasi sebagai laki-laki. Kalau Makunrai itu identikan dengan perempuan. Kalau Calabai itu biasa diidentifikasi sebagai transpuan, Calalai itu untuk transmen, dan Bisu itu adalah perpaduan dari keempat gender tersebut. Artinya kan di sana ada perubahan paradigma masyarakat menyikapi keberadaan teman-teman LGBTIQ+ khususnya trans. Sebenarnya kalau masyarakat Bugis memahami, sebenarnya sudah melihat ketika ada Calabai-Calabai itu sesuatu yang hal biasa. Tapi ketika berbicara terkait LGBT itu fobia atau ketakutannya itu berbeda. Kami pernah berdiskusi dengan pemerhati budaya bahwa sebenarnya bahasa lokal itu sangat berbeda ketika ada kata LGBT. Teman-teman sebenarnya yang melakukan stigma adalah ketika teman-teman memperkenalkan bahasa dari luar yang stigmanya itu sangat negatif. Misalkan ketika orang mendengar kata LGBT langsung pikirannya homoseksual, perkawinan sejenis, hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita berkata bahwa ini calaba calalai, ya itu biasa-biasa aja. Jadi memang kemarin pesan dari salah satu tokoh budaya mau sebenarnya lebih aware lagi kalau teman-teman aktivis yang bergerak di isu SOGI itu lebih memperkenalkan budaya-budaya lokal dengan bahasa lokal, misalkan pendekatan calabai, karena itu akan berbeda penerimaan masyarakat ketika kita berkata calabai ataupun LGBT, karena kata LGBT itu selalu konotasinya perkawinan sejenis, homoseksual, padahal sebenarnya konteksnya sama. Apa sih yang biasa dilakukan teman-teman gitu ya untuk kembali mengingatkan keragaman gender di sana gitu kepada masyarakat biar nggak lupa gitu ya? Nah, itu sebenarnya menjadi persoalan di teman-teman karena isu ini semakin kuat dan semakin menenggelamkan budaya kita. Kita juga lagi kolaborasi dengan beberapa tokoh budaya bagaimana kita melakukan hal-hal yang bisa masyarakat lebih memahami kembali, mengingat kembali budaya-budaya kita. Termasuk rencana untuk melakukan pagelaran bisu, itu salah satu event kami, dan juga lewat kemarin Miss Transpuan. Kami mengemasnya dalam bentuk malam budaya untuk teman-teman transpuan. Kami berkolaborasi dengan para bisu bagaimana bisu tampil pada saat itu, terus budaya-budaya tradisional kayak mapadendang yang pemainnya adalah transpuan. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kami bisa lakukan dan mencoba untuk memperkenalkan lewat tulisan. Misalkan kami rencananya kan ini ada kegiatan tertunda untuk melakukan advokasi media, mungkin kami bisa dari situ belajar menulis bagaimana sih sebenarnya perang-perang bisu, calabai di masa lalu. Kita coba gali dengan bentuk-bentuk tulisan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang bisa setidaknya membuka pemikiran baru terhadap situasi saat ini. Itu kalau sekarang keberadaan bisu ini kayak gimana ya, Eman? Kalau keadaan bisu saat ini kan itu makin hari makin berkurang dan peran di masyarakat itu sudah mulai berkurang. Mereka saat ini hanya dilibatkan pada saat momen-momen tertentu, misalkan ada acara budaya di suatu daerah atau ulang tahun di suatu daerah, misalkan di Bone, dia pelibatannya hanya sebagai mencuci benda-benda pusaka, atau mereka masih dipercaya di pelosok-pelosok desa sebagai sanro. Sanro itu kayak dukun, itu masih ada masyarakat yang mempercayai itu. Sebenarnya pernah sih ada teman-teman berharap bagaimana sih peran pemerintah bisa berkolaborasi dengan bisu, bagaimana pemerintah punya perang, tapi beberapa tokoh budaya juga pernah mengatakan bahwa kami sudah melakukan banyak hal termasuk seminar-seminar, pertemuan antara bisu dan pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada yang betul-betul real terwujud karena makin hari posisi bisu itu semakin tidak jelas. Bisu juga semakin berkurang dan bisa saja ini adalah generasi terakhir dan itu akan menjadi sebuah cerita dan itu coba kami pikirkan bagaimana ini bisa tetap dipertahankan. Kayak gimana sih sebenarnya regenerasinya? Yang bisa menjadi bisu itu biasanya dari transpuan sama calalai, bisa juga dari teman-teman hetero. Menjadi bisu itu biasanya dia lewat dua proses. Pertama dia lewat mimpi atau bila dikata dalam bahasa busnya dia mendapatkan pamase atau dapat wahyu dari yang di atas. Kedua, dia biasanya dilihat
Maksudnya, oh ini mungkinnya yang berpotensi menjadi bisu. Jadi dia dididik sejak dini dan dia pada sampai masanya dia akan direba. Direba itu kayak dibaptis, direba, dan dia harus melalui proses. Dia harus berpuasa, kalau tidak salah 7 hari 7 malam, kalau bukan 40. Jadi dia ada proses itu, dia harus dikafani. Karena ribetnya untuk menjadi bisu, jadi teman-teman transpuan juga agak tidak berminat. Mungkin karena nilai-nilai spiritual bisu zaman dulu dengan sekarang itu agak berbeda, sudah mulai berkurang, dan tidak kejelasan misalkan apa sih yang bisa mereka lakukan. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir seperti itu, sulitnya menjadi bisu, harus melalui syarat A, B, C, D, dan lain-lain. Belum lagi untuk kelangsungan hidup, kayak gitu-gitu. Kalau dulu tingkatannya itu ada di mana sih? Kalau bisu kan dulu dia paling di atas taranya. Dia menjadi kayak penasihat raja. Jadi dia dikasih fasilitas, misalkan rumah, harta, apa, dia dikasih fasilitas. Di masyarakat dia juga sangat dihargai ketika dia membantu. Dia ada semacam imbalan. Misalkan ketika dia bisa mengobati orang, dia akan dikasih beras atau apa. Tapi kalau saat ini itu yang tidak terlihat. Bahkan beberapa bisu tingkat ekonominya saat ini itu sangat rendah. Jadi itu juga yang mempengaruhi sebenarnya. Belum lagi nilai-nilai spiritual atau kesaktiannya. Banyak orang mengatakan bahwa nilai-nilai spiritual atau kesaktiannya bisu saat ini itu berbeda dengan dulu. Itu juga sebenarnya yang mempengaruhi. Artinya masyarakat mulai nggak percaya dengan bisu ini. Sebenarnya percaya tidak percaya, cuma ini kan masuk dunia modern. Pola pemahaman masyarakat itu mulai berbeda dari yang tadinya spiritual menjadi kritis, menjadi apalah. Tapi beberapa masyarakat khususnya yang di pedesaan itu masih mempercayai nilai-nilai itu. Kemudian ada perubahan gitu. Itu berubah mulai ketika ada masuknya agama, pemahaman bahwa laki-laki itu harus seperti ini, perempuan itu harus seperti ini. Itu kasus besar itu ketika tahun 65 pengejaran dari DITI ke bisu yang ingin menghancurkan atau membantai bisu zaman itu. Mulai saat itu bisu semakin terpenggikan dan harus lari ke hutan bersembunyi. Nah, saat itu sudah mulai digaungkan bahwa menjadi bisu atau peran-peran bisu itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama saat ini. Belum lagi kontes politik itu bisa mempengaruhi juga bahwa agama yang benar adalah agama seperti ini. Kita pasti tahu bahwa eskalasi politik berapa tahun ini jualan agama itu sangat tinggi, dan itu mempengaruhi juga terhadap penganut kepercayaan lain, bukan hanya bisu, termasuk Syiah, Ahmadiyah. Itu dianggap sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran agama saat ini. Kalau Eman sendiri di dalam konsep 5 gender masuk yang mana? Kalau saya mengidentifikasi diri saya secara baik, kalau di Indonesia kan transpuan. Menjadi transpuan buat Eman apa sih definisinya gitu? Kalau menjadi transpuan menurut saya itu adalah bagaimana saya bisa memerdekakan diri saya sendiri, karena ketika saya bersembunyi saya tidak akan bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya akan terjebak dalam ketidakpastian, saya tidak bisa berdaya, saya tidak bisa maju. Dan ini ketika saya mengatakan saya transpuan itu adalah bentuk memerdekakan tubuh saya sendiri. Prosesnya jadi lebih mudah nggak sih, lantaran mungkin kalau di Bugis kan ada 5 konsep gender itu gitu yang sebenarnya sudah diakui oleh masyarakat sana gitu. Untuk kemudian keluar dan menyatakan diri itu ya relatif jadi lebih mudah atau enggak sebenarnya? Sebenarnya itu ada mempengaruhi juga. Saya sebenarnya bukan berasal dari Sulawesi Selatan, saya dari Sulawesi Barat. Sejak kecil saya hidup di keluarga yang mayoritas Muslim dan di area Islam yang sangat ketat, dengan pendidikan agama, pondok pesantren di wilayah saya itu. Dulu saya juga masih sangat fobia. Saya sangat fobia dengan diri sendiri, ketakutan dianggap bersalah itu sangat kuat di saya, dengan konsep budaya patriarki yang saya anut pada saat itu, bahwa laki-laki itu harus maskulin, perempuan itu harus feminim. Saya pernah benci teman-teman ketika saya melihat yang ngondek, ketika saya melihat yang tomboy, itu sangat-sangat benci. Proses itu sangat panjang. Tetapi ada pergulatan dalam hati ini, kok saya berbeda ya? Sebenarnya ada apa? Kayaknya ini biasa aja, suatu nanti saya akan berubah. Nanti ketika saya belajar mengenal si hati, saya hijrah ke Makassar tahun 98, akhirnya saya mengenal teman-teman yang sejiwa sehati, belajar lebih banyak tentang tubuh, terus belajar Sogi SC. Dari situ saya mulai usia 20 tahun ke atas, saya baru berani mengidentifikasi diri saya bahwa saya adalah bagian dari Sogi SC. Jadi memang tidak segampang itu mengidentifikasi diri saya, termasuk teman-teman LGBT lainnya, bahwa ada proses yang panjang yang kami harus
lalui. Sejak Hmm. kecil kami dihadapkan hanya laki-laki dan perempuan. Kami tidak pernah belajar terkait keberagaman gender, keberagaman identitas, apa itu orientasi. Kami belajar sendiri. Setelah mengenal sendiri, saya baru oh ternyata saya adalah seperti ini. Eman sempat ngomong soal laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin gitu ya. Yang kemudian saya pahami adalah kan memang ekspresi feminitas kan juga berbeda-beda gitu ya. Ini kalau dalam konsep gender yang 5 tadi itu juga udah ada payungnya gitu nggak sih? Ini pendapat pribadi saya bahwa konsep Sogi dengan berbicara terkait calabai dan calalai itu hanya identitas gendernya. Calabai dan calalai adalah identitas gender. Masyarakat hanya memahami itu adalah identitas gender, dan ketika teman-teman si calalai belum tentu mereka memahami apa sih sebenarnya ekspresi gender itu, apa sih identitas gender. Karena secara pengetahuan Sogi bahwa orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender itu semuanya hal yang berbeda dan tidak saling mengaitkan bahwa ketika orientasinya adalah A, otomatis ekspresinya juga adalah A. Dan konsep itu menurutku tidak sama dengan konsep 5 gender. Karena kalau saya melihat calabai dan calalai itu hanya identitas gender, belum tercover orientasi seksualnya dan ekspresi gendernya. Selain tadi memperkenalkan kembali gitu ya budaya Bugis lewat pagelaran bisu yang rencana digelar, juga ada sisipan-sisipan lainnya juga ya untuk edukasi ke masyarakat gitu ya Eman ya. Iya, rencananya ini kan awal bulan 6 itu akan ada acara besar, konsepnya toleransi, dan itu akan bisa saja akan ditampilkan bisu dalam acara Mapatoba, iya kalau tidak salah bukan. Aku lupa sih. Intinya adalah para bisu dikumpulkan dan berdoa, ada semacam ritual berdoa untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan keamanan untuk wilayah ini, karena kita lagi menghadapi semacam krisis atau apalah, dia semacam ritual, ada ritual tertentu. Itu sebenarnya acara tahunan juga sih yang digagas oleh para tokoh budaya. Saya sempat baca soal Magiri. Itu semacam tarian, itu tarian para bisu. Itu ada ritual di dalamnya, bagaimana bisu dia kebal terhadap suatu benda, tapi itu ada semacam doa-doa yang harus dilakukan. Biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu, misalkan ada tokoh yang datang atau ada pagelaran, itu biasanya ditampilkan. Itu namanya tari Magiri. Ada nggak sih ya dari teman-teman mungkin kalau nggak jadi bisunya gitu, mungkin dia belajar proses ritualnya saja, katakanlah kayak tadi ada tarian Magiri gitu. Mungkin di kontes transpuan nanti atau Miss Transpuan nanti mungkin harus mereka disuruh belajar itu kali ya, mana ya? Kalau ilmu itu sebenarnya kan turun-temurun dari bisu ke bisu. Ketika teman-teman ingin berminat menjadi bisu, biasanya bisu yang tua, yang dituakan, puan matua istilahnya, itu akan mengajarkan mulai dari tingkatan bawah. Misalkan dia belajar dulu cara jampi-jampinya seperti apa, terus cara menari, terus dia kebal keris yang ditancapkan. Jadi bagaimana dia menyatu dengan keris miliknya sendiri. Itu akan diajarkan ketika teman-teman berminat untuk jadi bisu. Tapi bukan cuma itu, karena peran-peran bisu itu banyak. Misalkan dia kalau di acara ulang tahun Kabupaten Boni kemarin itu dia harus bisa membersihkan benda-benda pusaka, dia harus bisa menjadi leader, menjadi pemimpin dalam pertemuan acara ulang tahun itu. Dia yang memandu semua acara pada saat itu. Kalau Eman nggak tertarik untuk jadi bisu? Untuk saat ini belum tertarik, tapi saya pernah ikut satu kali pagelaran Magiri, tapi dia hanya bagian yang hamburkan bunga itu, tapi diajari dulu. Jadi sebelum tampil itu kayak aku nggak tahu itu aku diapain, dibaca-bacain. Pada saat itu kurang personelnya, jadi aku diajak, kamu aja yang tabur-tabur bunga. Berarti kan nggak harus jadi bisunya ya untuk ikut ritual atau belajar ritualnya gitu ya? Iya, kalau itu. Tapi kalau untuk yang Magirinya atau central point-nya itu harus bisu. Iya sih. Tapi kalau Harus... hanya penggiri, misalkan kalau untuk hanya mengirim tarian teman-teman transport itu bisa. Karena kalau Magiri kan harus sakti kayaknya ya. Iya. Nusuk-nusuk keris. Kalau tari-tarian gitu teman-teman transpuan juga banyak yang belajar gitu ya, tari-tari ritual gitu. Iya, di daerah Bugis itu beberapa teman belajar tari-tarian. Sebenarnya beberapa tari yang untuk para bisu, tapi aku lupa sih, ada Magiri, ada beberapa sih. Mungkin pertanyaan ini juga nanti bisa jadi bahan pertanyaan untuk Miss Transpuan tahun berikutnya gitu. Menurut Eman, cinta itu apa? Cinta itu ketika aku bisa berbagi dan orang-orang di sekitarku bisa selalu tersenyum.
Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Berbagi jadi kata kunci di akhir obrolan saya bareng Eman. Itu penting, lebih-lebih saat seperti ini, ketika wabah banyak bikin orang susah. Berbagi cinta dan kebahagiaan, bukan malah kebencian. Sekali lagi, ingat nama Mira, transpuan yang akhirnya meninggal lantaran dibakar hidup-hidup di Cilincing, Jakarta Utara, kala wabah melanda dunia, termasuk Indonesia. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.